Support Timnas, ngomongin Timnas lagi. Selamat buat Tim Nasional Indonesia U19 yang sudah bisa berhasil melenggang ke semifinal Piala AFF U19. Kita tunggu Coach Indra pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Australia, dan potensi itu bisa terjadi jika Tim Nasional Indonesia mampu lolos ke babak final partai puncak. Dan saya pikir jika itu terjadi, Tim Nasional Indonesia akan bisa mendapatkan lawan yang lebih sepadan ya, karena secara peringkat jelas Australia lebih baik dari Tim Nasional Indonesia, dan tentunya akan menjadi sparring partner yang mumpuni jelang persiapan kualifikasi Piala Asia U20 September nanti. Kemudian dari persiapan Tim Nasional Indonesia senior jelang mengarungi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada dua hal update yang menarik. Yang pertama, curhatan tentang seorang Martin Paes. Yang kedua, berkaitan dengan pemilihan stadion dari Federasi Sepak Bola China saat Indonesia bertandang ke China tanggal 15 Oktober nanti. Dan ini harus diwaspadai oleh PSSI sebagai fasilitator untuk bisa mempersiapkan Tim Nasional Indonesia tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia round 3 ya. Kita coba ulik dulu berkaitan dengan hasil interview dari seorang Martin Paes ya. Di dalam interviewnya Martin Paes menceritakan proses naturalisasinya ya. Dia mengatakan bahwa, dan ini saya lansir dari bola.com, tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Terus kemudian ditambahkan seorang Martin Paes, mereka sudah meminta saya selama 3 tahun, dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat ya. Terus kemudian ditambahkan lagi, beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini, dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya ya berada di Indonesia. Jadi ya itu luar biasa. Dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna. Jadi di balik proses naturalisasi atau proses menjadikan Martin Paes menjadi WNI itu ada peran yang sangat besar dari neneknya. Dan yang menjadi menarik adalah ketika proses WNI itu sudah selesai, sebulan kemudian sang nenek meninggal. Jadi ini saya yakin jika seorang Martin Paes ya mampu atau bisa berseragam untuk Tim Nasional Indonesia, saya pikir ini momen yang emosional bagi Martin Paes. Momen yang emosional ini bersumber dari dua. Yang pertama, jelas dukungan supporter Tim Nasional Indonesia yang sudah diakui Martin Paes, dan dia merasakan dapat dukungan betul dari orang-orang Indonesia, baik untuk segera membela Tim Nasional Indonesia. Yang kedua, saat dia di klubnya FC Dallas. Jadi dukungan itu dirasakan nyata oleh seorang Martin Paes. Yang kedua adalah ia menjawab cita-cita atau keinginan neneknya agar seorang Martin Paes membela Tim Nasional Indonesia. Tentu saja jika suatu saat, suatu hari nanti seorang Martin Paes mampu berseragam Tim Nasional Indonesia, tangan dan kaki Martin Paes itu punya emosional positif untuk menjaga gawang dari Tim Nasional Indonesia agar tidak kebobolan, dan seorang Martin Paes akan dapat menampilkan permainan terbaiknya. Jadi ya sesuatu yang emosional. Jadi proses naturalisasi seorang Martin Paes ini menurut saya ada hati di balik itu. Jadi tidak hanya transaksional profesional ya, akan tetapi keinginan itu bersumber dari dalam dirinya untuk bisa membela Tim Nasional Indonesia. Jadi ya kita patut apresiasi juga untuk seorang Martin Paes. Semoga saja proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI segera terjadi, utamanya sebelum September nanti ya. Dan Martin Paes mengatakan
di interview tersebut bahwa ingin sekali membela tim nasional Indonesia saat melawan Arab Saudi nanti. Dan jika dilihat kasusnya, sebenarnya ada hal menarik ya ketika saya coba ulik lebih dalam. Jadi Martin Paes itu tanggal 15 November tim nasional Belanda U21 melawan Belarusia U21 ya. Itu dilakukan saat usia Martin Paes memasuki 22 tahun. Akan tetapi Martin Paes waktu itu membela U21. Jadi bukan tim nasional senior Belanda. Ini yang celah ini yang bisa sebenarnya akan bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Kenapa usia 22 masih bisa? Karena ini pertandingan tunda. Harusnya jadwal ini dilakukan Maret atau April. Waktu itu usia Martin Paes masih 21 tahun. Karena hari kelahiran seorang Martin Paes itu di bulan Mei, ya. Jadi ya ini pertandingan tunda untuk tim nasional Indonesia, untuk tim nasional U21 atau untuk kualifikasi Euro U21 itu. Jadi itu yang membuat seorang Martin Paes sebenarnya dalam kasus ini debatable. Secara statuta seorang Martin Paes memang tidak bisa karena usianya sudah melampaui 21, 22, akan tetapi ada kasuistik di mana Martin Paes masih diizinkan waktu itu meskipun usianya 22 untuk membela tim nasional Belanda U21 karena ini partai tunda dan diperuntukkan tim nasional atau Euro U21. Dan ini saya pikir peluangnya menurut saya sih cukup besar, apalagi ditambahkan oleh Menpora Pak Dito yang mengatakan bahwa ya tim nasional Indonesia akan bisa bersama dengan Martin Paes pada September nanti. Saya pikir semoga saja semuanya berjalan lancar berkaitan dengan Martin Paes, karena seorang Martin Paes punya hati untuk membela merah putih yang bersumber dari neneknya, keinginan neneknya dan keinginan Martin Paes sendiri untuk membela tim nasional Indonesia yang akan membuat dirinya nanti akan menjadi penjaga gawang yang oke punya saat berdiri di bawah mister gawang tim nasional Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan pemilihan stadion. Nah, ini menarik. Indonesia tanggal 10 Oktober itu akan bertanding ke Bahrain. Ya, terus kemudian tanggal 15-nya akan bertanding ke China. Nah, jarak atau rute transportasi pesawat ini yang harus diwaspadai oleh PSSI. Jadi dari Bahrain menuju China itu tidak bisa langsung, melainkan harus ada dua transit. Satu transit ke Qatar dulu, terus kemudian baru transit ke Hong Kong, baru nanti menuju ke kota stadion itu, Qingdao itu. Jadi ya proses perjalanan kalau saya baca banyak referensi itu sekitar 30 jam. Artinya ya lama ya. Lebih dari 1 hari perjalanan itu dan ada 2 transit pula. Maka ini nanti yang harus diwaspadai oleh PSSI tentunya sebagai fasilitator mempersiapkan para pemain, dan sebenarnya ini sudah pernah dilakukan PSSI tentang kasus-kasus seperti ini. Waktu tim nasional Indonesia melawan Vietnam, waktu itu banyak pemain tim nasional Indonesia yang sakit, kebijakannya kemudian PSSI mengambil langkah untuk menyarter pesawat demi efisiensi waktu dan tetap menjaga kebugaran. Dengan alasan yang sama, kali ini memang tidak ada yang sakit, akan tetapi faktor jarak yang terlalu jauh ya ketika harus melakukan transit 2 kali muter-muter karena rute Bahrain menuju Qingdao Cina tidak ada secara langsung, harus transit 2 kali melewati Qatar dan Hong Kong. Maka ya PSSI sudah harus berhitung dari sekarang. Kalau kebijakannya sama dengan saat melawan Vietnam, di mana nyarter pesawat, saya pikir itu keputusan yang bagus. Maka dari itu ya perlu kita sampaikan ini agar PSSI juga mempertimbangkan jauh-jauh hari agar nanti tidak menjadi persiapannya tidak menjadi jelek ya dalam tanda kutip, karena ya kita tinggal bicara target. Kalau target melawan Cina kalah, bisa jadi ya rute-rute yang kayak gitu kita lewati lah itu.
Tapi kalau kita mentargetkan poin ya, terutama menang melawan Cina, saya pikir persiapan ini harus dipikirkan matang-matang secara dini. Ya, dampaknya memang kan faktor finansial, artinya nyarter pesawat itu butuh biaya yang lebih, akan tetapi ya kita akan lihat baik buruknya dan target utamanya. Kalau target utamanya mendapatkan 3 poin, menang atau seri ya, saya pikir kebijakan nyarter pesawat perlu dilakukan. Dan ya ini untuk kebaikan tim nasional Indonesia. Saya pikir dua hal ini ya yang hari-hari ini sedang update berkaitan dengan curhatan seorang Martin Paes dan rilisnya Stadion China versus Indonesia tanggal 15 Oktober menjadi perhatian menarik ya. Dan semoga saja proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan seorang Martin Paes segera selesai, dan tentu saja berkaitan dengan stadion atau rute transportasi tim nasional Indonesia melawan China nanti dipilih model atau mode transportasi yang terbaik demi menjaga kebugaran, demi menjaga kenyamanan para pemain tim nasional Indonesia agar bisa bermain optimal, mendapatkan poin penuh, karena kita semua fans tim nasional Indonesia mengharapkan kemenangan melawan Cina 15 Oktober 2024. Bersama saya Steoban, thanks for watching.